Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramzi Zainal, kelas A, NIM 220404502045, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Masa remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescentia yang berarti tumbuh. Masa remaja tumbuh ke arah yang lebih matang atau dewasa. Remaja awal. Remaja awal merupakan masa transisi di mana usianya berkisar antara 13 sampai 15 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara psikis maupun secara sosial. 2. Merupakan masa pra-pubertas pueral, di mana pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa pubertas, masa ketika seseorang anak yang telah besar ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa, tapi belum siap menjadi kelompok orang dewasa. Ciri-ciri remaja awal. 1. Masa remaja sebagai periode yang penting. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. 3. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri. 4. Masa remaja sebagai periode perubahan. Perkembangan masa remaja awal. 1. Perkembangan kognitif remaja awal. 2. Perkembangan fisik motorik. 3. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan kognitif pada masa remaja awal. Pada masa remaja awal ini, remaja sudah mencapai tahap perkembangan berpikir operasional formal yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, idealistik, dan logis. Berpikir abstrak, remaja dapat memecahkan persamaan-persamaan aljabar dan abstrak. 2. Berpikir ideal. Remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin mereka berpikir cara ideal, diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. 3. Berpikir logis. Remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah. Perkembangan fisik motorik pada masa remaja awal. Tanda-tanda perkembangan fisik motorik pada masa remaja awal. Yang pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Perkembangan fisik motorik pada masa remaja awal. Perubahan perkembangan yang paling dirasakan oleh remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Bagi remaja awal, adanya kematangan jasmani seksual itu umumnya digunakan dan dianggap sebagai tanda-tanda primer menuju masa dewasa. Tanda-tanda sekunder yang dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama, tumbuh subur rambut pada janggut, kumis, dan alat kelamin, dan lain-lain. 2. Suara semakin besar dan berat. 3. Badan mulai membentuk segitiga, urat-urat menjadi kuat, dan muka berbentuk persegi. 4. Tumbuh jakun. Tanda-tanda sekunder pada wanita. Yang pertama, pinggul semakin besar dan melebar. Yang kedua, suara menjadi bulat, merdu, dan tinggi. Yang ketiga, muka menjadi bulat dan berisi. Yang keempat, munculnya buah dada, kelenjar-kelenjar pada dada menjadi berisi lemak. Tanda-tanda tersier pada remaja awal.
Pada laki-laki, perubahan mimik bicara, cara berpakaian, cara mengatur rambut, bahasa yang diucapkan, dan lain-lain. Pada wanita, perubahan cara bicara, berpakaian, cara jalan, dan lain-lain. Perkembangan sosial emosional pada masa remaja awal. Pada masa ini berkembang social cognition, kemampuan untuk memahami orang lain. Kemampuan ini mendorong seorang remaja untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Masa ini juga ditandai dengan berkembangnya sikap konformiti, yang itu kecenderungan untuk meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas pertumbuhan organ-organ seksual, mempengaruhi emosi atau perasaan-perasaan baru yang belum dialami sebelumnya. Batasan usia remaja. Remaja pertengahan 15-18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran dan kepribadian dan kehidupan badania sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal, maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu, pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya. Apa itu remaja akhir? Menurut Sandrock 2003-6, remaja akhir adalah masa perkembangan, masa transisi antara masa anak dan masa remaja yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan biologis. 1. Peningkatan kecepatan pertumbuhan. 2. Perubahan spesifik seks. Ketiga, perubahan distribusi otot dan lemak. Keempat, perkembangan sistem reproduksi. Perubahan kognitif. Yang pertama, dapat memecahkan masalah. 2. Kemampuan nalar secara ilmiah. Yang ketiga, memikirkan masa depan. Yang keempat, berpikir efisien. Yang kelima, wawasan berpikir meluas. Perubahan sosial emosional. Yang pertama, berkembang beberapa jenis perasaan seperti simpati, cinta, rindu, cemburu, bahagia, dicintai, dan mencintai. 2. Pengaruh teman sebaya sangat kuat. Ketiga, terbentuknya pengelompokan sosial. Ciri-ciri remaja akhir. Yang pertama, pikiran mulai stabil. Yang kedua, remaja lebih menjadi realistis. Yang ketiga, lebih matang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, perasaan menjadi tenang. Pada umumnya, remaja akhir identik dengan yang pertama, pesimis, kedua, antagonis, ketiga, bosan, keempat, penyendiri, yang kelima, cinta. Lalu, apa yang dibutuhkan remaja akhir? Yang pertama, rasa kekeluargaan, agama dan nilai-nilai, pengendalian diri, kebebasan, penyesuaian diri.
Gunakanlah waktu masa remaja akhirmu dengan sebaik-baiknya. Warnai masa depanmu dengan warna terindahmu. Check this out. Perkembangan fisik kognitif masa dewasa awal. Masa dewasa awal. Yang pertama, masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun, berakhir pada usia 30-an tahun. Menurut Papalia 2007, tahapan perkembangan ini dimulai ketika individu berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi ekonomi, masa perkembangan karir. Bagi banyak orang, merupakan masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, mengasuh anak-anak. Yang keempat, Harlock 1993 mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal. Salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Dewasa awal ini merupakan masa transisi terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun, ditandai oleh eksperimen eksplorasi. 2. Masa ini disebut dengan masa muda. Keniston dalam Santrop 1995. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai pemuda. Transisi ini ditunjukkan dengan kemandirian ekonomi, kemandirian membuat keputusan, karir, nilai-nilai, keluarga, hubungan, gaya hidup. Merupakan transisi dari sekolah menengah menuju universitas. Di negara maju, seseorang dikatakan dewasa jika memiliki pekerjaan menetap dan penuh. Di negara berkembang, pernikahan seringkali dijadikan pertanda kedewasaan seseorang. Perkembangan fisik masa dewasa awal. Yang pertama, dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak perkembangan fisik. 2. Di masa ini, individu berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, puncak fungsi sensoris, motoris, semua fungsi tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa, bau, sensitif terhadap rasa sakit, temperatur. 3. Akan mengalami penurunan pada usia 45 tahun. Yang pertama, pada umumnya dewasa awal memiliki kesehatan yang baik, 95%. Yang kedua, kecelakaan adalah penyebab kebanyakan dari kematian. Ketiga, tetapi banyak pula yang mengalami overweight, kurang olahraga. Yang keempat, usia 18 sampai 25 tahun atau 30 tahun, puncak perkembangan biologis. Yang kelima, 30 tahun, kemampuan otot mulai mengalami penurunan. Yang terakhir atau yang keenam, kesehatan fisik di usia 30 tahun dapat memprediksi kepuasan hidup pada usia 70 tahun. Perkembangan pada masa dewasa madya atau dewasa pertengahan.
Pengertian. Masa dewasa pertengahan madya atau yang disebut juga usia setengah baya. Dan terminologi kronologis, yaitu pada umumnya berkisar antara usia 40 sampai 60 tahun, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Usia dewasa madya dibagi dua. Yang pertama, usia madya dini 40 sampai 50 tahun. Yang kedua, usia madya lanjut 50 sampai 60 tahun. Dewasa madya. Yang pertama, pada umumnya individu pada periode ini sudah mapan, berkeluarga dan memiliki anak. Yang kedua, untuk manusia yang berkarir, periode ini merupakan periode puncak keberhasilan. Yang ketiga, fisiknya sudah tidak sekuat periode sebelumnya dan seringkali penyakit fisik muncul. Yang keempat, pada wanita di periode ini sekitar usia 50 tahun akan mengalami menopause dan laki-laki sekitar usia 60 tahun akan mengalami. Ciri-ciri dewasa madya. Harlock 1980. Yang pertama, masa yang ditakuti. Yang kedua, masa transisi. Yang ketiga, masa stres. Keempat, masa penyesuaian kembali. Kelima, masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Yang keenam, usia berbahaya. Yang ketujuh, usia kaku canggung. 8, masa berprestasi. Ke-9, masa evaluasi. 10, masa evaluasi dengan standar ganda. Ke-11, masa sepi. 12, masa jenuh. Perkembangan dewasa madya. Perkembangan fisik. Adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fungsi fisik yang mulai mengalami penurunan. Yang kedua, tidak sekuat pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, terjadi perubahan penampilan. Yang keempat, menopause. Tugas perkembangan pada masa usia madya. Yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara. Yang kedua, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung dan bahagia. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk orang dewasa. Yang keempat, menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya, dengan suami atau istri sebagai seorang pribadi yang utuh. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis yang lazim terjadi pada masa setengah baya. Yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan orang lain yang semakin tua. Definisi masa perkembangan dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir.
Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 ke atas. Memperhatikan khusus bagi orang tuanya yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dengan perubahan fisik mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian saat individu memasuki dewasa akhir. Mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Harlock 2002. Tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usia 65 hingga 74 tahun, dan orang tua yang tua atau usia tua akhir 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut 85 atau lebih dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda. Ciri-ciri dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip yang mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Sekian dari saya. Thank you.